Nina to be declared. La Nina had officially formed. La Nina is the cold water phase, seeing La Nina develop. During La Nina, the ocean temperatures in the tropical Pacific. Officially declaring a La Nina event. It is finally here. We've been looking at We got a weak La Nina 2016-17. Menunjukkan anomali iklim La Nina sedang berkembang. A La Nina is forecast, and it looks like this one's going to be a moderate strength. La Nina is coming. Fenomena akibat interaksi kompleks atmosfer laut di Pasifik Ekuator yang memicu peningkatan curah hujan. Tentu saja potensi bencana hidrometeorologi akan semakin besar. NOAA sendiri secara resmi mengumumkan fenomena La Nina 10 September 2020 dan memperkirakan kondisi ini akan berlangsung selama musim dingin di belahan bumi utara. Observasi terhadap suhu muka laut sekitar Pasifik memperlihatkan persistensi anomali suhu di bawah minus 0,5 derajat Celcius selama 3 bulan yang menjadi dasar penentuan La Nina aktif. La Nina merupakan pasangan dari El Nino, namun memiliki sifat yang bertolak belakang. Suhu permukaan laut di bawah normal di Samudra Pasifik dekat Khatulistiwa akibat pergeseran pola angin di atmosfer merupakan indikasi aktif fenomena La Nina. Samudra Pasifik merupakan samudra terbesar yang ada di dunia, dan karena letaknya di sekitar ekuatorial, daerah ini akan surplus energi. Kita juga pahami bahwa laut secara fisik lebih lambat menerima panas dan lebih lambat membuang panas. Artinya, laut dapat berlaku sebagai penyimpan panas laten terbesar dari energi matahari. Akibatnya di sekitar Pasifik Ekuatorial akan terbentuk semacam kolam air hangat yang kita kenal sebagai daerah Nino, yang secara spesifik disebut sebagai Nino 3.4 yang sering digunakan oleh para ilmuwan dalam mengidentifikasi fenomena La Nina maupun El Nino. Dalam kondisi yang normal, angin pasat yang bertiup dari timur ke barat di Pasifik Ekuator mendorong air hangat di permukaan laut sebelah barat Pasifik sekitar Australia dan Indonesia. Sementara itu, saat La Nina aktif, angin pasat akan bertiup lebih kuat dibandingkan normalnya, sehingga akan mendorong lebih banyak air hangat ke benua maritim Indonesia. Karena suhu muka laut yang semakin menghangat, potensi tumbuh dan berkembang awan-awan konvektif di benua maritim Indonesia akan semakin masif. Karena dampaknya yang secara global, fenomena La Nina juga memberikan potensi tumbuh badai dan siklon di beberapa area baik di belahan bumi utara maupun di belahan bumi selatan. Selama La Nina akan terjadi blocking tekanan tinggi di Pasifik Timur yang secara tidak langsung akan membantu mengalihkan aliran jet stream ke utara dan meminimalisir angin pada level menengah dan atas untuk melintasi Atlantik tropis. Penurunan wind shear atau perubahan kecepatan dan arah angin terhadap ketinggian akan mempermudah terjadinya badai, bahkan badai tropis. Pada November 2010 silam, Australia sempat mengalami banjir hebat sehingga mengevakuasi lebih dari 10.000 warganya dengan total kerugian mencapai 2 juta miliar dolar. Ini ditengarai akibat dari fenomena La Nina. Memahami La Nina sebenarnya akan membantu para forecaster dalam memprediksi cuaca dan iklim secara lebih baik. Dengan La Nina, kita akan mendapatkan frame potensi dinamika atmosfer sampai beberapa bulan ke depan yang tentu saja memiliki kecenderungan lebih basah apabila kita bandingkan dengan tahun-tahun normal sebelumnya. Curah hujan akibat penguatan monsun Asia yang umumnya terjadi pada bulan Desember, Januari, dan Februari adalah hal yang normal dan sebenarnya memberikan keuntungan bagi pertanian dan beberapa industri, namun tidak dengan asosiasinya pada fenomena La Nina. Banjir besar dan longsor ini menjadi ancaman yang perlu diwaspadai dan dipersiapkan untuk mitigasinya.